Baik, perintahmu luas sekali. Jadi saya ambil ini dari tulisan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 96. Jadi teman-teman boleh buka Alkitab buku atau Alkitab yang ada di handphone, aplikasi. Kalau di jalan, mungkin ada yang di dalam perjalanan, nggak apa-apa. Kita akan bacakan ya. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-96. Firman Tuhan bilang begini. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Ya, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Nah, dari sini ayat ini kita akan belajar. Maksudnya apa luas sekali? Sebagai pendahuluan, saya merekomendasikan nanti teman-teman, Bapak Ibu, boleh baca Mazmur 119 satu pasal. Jadi ayat yang ke-96 mundur ke atas dan ayat 96 turun ke bawah sampai ayat yang ke-175 kalau nggak salah. Ya, 176 ya seluas itulah. Bahkan itu sebenarnya tidak cukup menggambarkan luasnya, tapi seluas itu. Jadi bisa dibaca satu-satu ayatnya itu bahwa seperti itulah firman, titah, perintah, Taurat Tuhan itu luasnya. Nah, kita nggak akan bahas semua satu pasal itu. Kita akan uh, lihat yang penting bagi kita pada saat ini khususnya ya. Nggak bahas semuanya. Nah, sebagai apa ya? Sebagai bisa dibilang sebagai stimulus ya, sebagai pendorong untuk kita mau belajar tentang perintah Tuhan yang luas ini, saya mau memberikan sebuah highlights dari Wahyu pasal 14. Nah, di Wahyu pasal 14, jadi saya loncat nih, kita loncat nih ke kitab terakhir dari buku kitab suci, buku terakhir dari kitab suci, Wahyu pasal 14. Ya, Wahyu pasal 14. Ayat yang pertama. Wahyu pasal 14 ayat pertama bilang begini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, kalau kita lihat di situ ada anak domba berdiri di Sion. Anak domba kita tahu itu Yesus. Lalu ada 144.000 orang, ini kelompok orang yang disebut dengan 144.000. Ya, umat Tuhan yang disebut dengan kelompok 144.000. Katanya dia punya ciri-ciri, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Kita sudah pernah belajar, mungkin ada yang sudah pernah dengar juga, kalaupun belum, singkat saja, kalau Alkitab bilang nama Tuhan, itu sama dengan kemuliaan Tuhan, sama dengan karakter Tuhan. Di dahi artinya menjadi tabiat. Jadi orang-orang ini yang berdiri bersama Yesus di Sion, ya, tujuan akhir kita kan berjalan ke Sion untuk sampai ke Sion adalah orang-orang yang disebut dengan kelompok 144.000 yang punya ciri-ciri ada tabiat Kristus di dahi dan di tangan. Ya, ada nama, ada kemuliaan. Nah, ciri-ciri lain itu ada di dalam ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ini simbolik ya. Lalu dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Perhatikan anak domba itu pergi dari surga ke bumi, dia pergi ke salib, pergi ke kubur, dia pergi bangkit, pergi naik ke surga, dan akan datang lagi. Jadi mereka ini nggak cuma mengikuti sampai kematiannya saja, pergi kemanapun anak domba itu pergi. Jadi seluruh perjalanan pelayanan Yesus diikuti. Terus saja yang diikuti apa? Yang diikuti teladannya. Oke? Nah, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, ayat 5 ini. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Oke? Jadi ada sekelompok umat Tuhan yang disebut namanya 144.000. Maaf, mereka ini pergi kemanapun anak domba itu pergi.
Yesus pergi tidak hanya disalib saja, pergi kehidupannya, ikutin dia pergi ke dalam pelayanannya disalib, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga dan mau datang lagi. Mereka ikut terus. Okay? Dan host mungkin cuma dibantu. Dan host boleh dibantu. Dan mereka ini katanya tidak berdusta, tidak ada dusta dan tidak ada celah. Ya, tidak ada dusta dan tidak ada celah. Nah, kalau tadi kita kembali ke Mazmur pasal 119, Mazmur pasal 119, ya, ayat yang ke Mazmur Ke-mute, Cam. Oke. Baik, thank you. Baik, saya ulangi ya. Mazmur pasal 119 ayat 1 katanya, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau tadi kitab Wahyu bilang, ada sekelompok umat Tuhan yang namanya 144.000, mereka ini berdiri di Sion bersama dengan Yesus, artinya mereka ini orang-orang yang selamat, ya adalah orang-orang yang tadi tidak bercemar, mereka tidak berdusta, tidak bercela. Nah, menurut Alkitab, orang-orang yang tidak bercela adalah orang-orang Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, jadi pertama, Taurat Tuhan atau perintah Tuhan itu menolong kita untuk tetap hidup tak bercela sampai Tuhan datang. Ya, tak bercela. Kedua, tadi dikatakan mereka tak ada dusta, tak bercela. Masih dalam pasal yang sama, 119 ayat 29. Tadi saya bilang, 119 ini dari kitab Mazmur ini ya memang luas. Semuanya isi tentang perintah Tuhan itu luas. Nanti boleh dibaca satu pasal ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-29. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Tauratmu. Untuk hidup tak bercela, katanya harus menurut Taurat. Untuk hidup yang tak ada dusta, katanya karuniakanlah aku Tauratmu. Tadi kita sudah lihat di dalam kitab Wahyu, umat Tuhan yang disebut 144.000 yang akan berdiri bersama dengan Yesus di Sion nanti adalah orang-orang yang tak berdusta, artinya orang-orang yang dikaruniakan Taurat juga, adalah orang-orang yang tak bercela. Katanya apa tadi? 119 ayat 1 adalah orang-orang yang hidupnya menurut kepada Taurat Tuhan. Oke, sampai situ dulu. Nanti kita bisa simpulkan betapa dalam dan luasnya perintah Tuhan itu. Ya, baik. Sekarang saya mengajak kita semua untuk sama-sama review ulang kejadian yang terjadi kepada umat-umat Tuhan zaman Eden. Kita sama-sama review ulang. Oke? Kejadian pasal 1. Ya, kita review ulang. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang selesai penciptaan lah ya. Tuhan memberikan fasilitas segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia sebelum manusia diciptakan sudah disediakan, diberikan. Oke? Nah, sekarang kita ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita akan mau lihat dulu kronologinya nih, kehidupan manusia. Saya pernah sampaikan bahwa kalau kita mau mengerti seluruh kitab suci, kita bisa deep study di Kejadian pasal 1, 2, 3. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 katanya gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Ayat ini bilang, manusia diberi kuasa. Katanya, supaya mereka berkuasa. Jadi ini menerima kuasa. Jadi manusia setelah diciptakan, menerima kuasa.
power. Oke ya, menerima kuasa. Ayat 29. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Yang kedua, manusia menerima makanan. Kalau Tuhan Yesus pernah ajarkan kita berdoa, Bapa kami di sorga, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan itu mewakili berkat. Jadi, setelah manusia menerima kuasa untuk berkuasa, manusia menerima berkat. Ya, dalam konteks ini, Kejadian 1 ayat 29 adalah makanan. Sekarang Kejadian pasal 2, ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Seketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Hari yang ketujuh Tuhan berhenti dan menguduskan, memberkati hari yang ketujuh itu. Yang dikenal dengan Sabat. Ini dipertontonkan kepada manusia. Manusia lihat, ya, dipertontonkan. Jadi pada saat itu manusia menerima pelajaran peringatan, pengingat bahwa Tuhan yang menciptakan. Itu makanya kalau kita baca kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, ingat dan kuduskanlah hari yang ketujuh, hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Ayatnya dijelaskan lagi. Dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebab ia yang memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi pada saat di Eden, setelah manusia diciptakan, diberikan kuasa, menerima kuasa, diberikan makan, menerima berkat, diberikan pengingat siapa itu Tuhan, siapa itu ciptaan. Melalui pengudusan hari yang ketujuh. Karena ia berhenti dari pekerjaan penciptaannya. Dan ia menguduskan, dan ia berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi itu, pekerjaannya itu adalah penciptaan, menciptakan. Sekarang ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Setelah menerima kuasa, menerima berkat, makanan, menerima pengingat, menerima rumah, mendapatkan tempat tinggal. Banyak yang diterimanya, menerima rumah di Eden. Sekarang pasal 2 ayat yang ke-15. Ada banyak, saya highlight aja yang menurut saya ini penting-penting. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan, berusaha, bekerja. Jadi menerima pekerjaan, menerima tugas. Sekarang ada usahanya, memelihara taman. Oke? Nah, sekarang ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya, pastilah engkau mati. Jadi setelah diberikan kuasa, diberikan berkat, makan, diberikan pengingat, diberikan tempat tinggal, rumah di Eden, diberikan pekerjaan, diberikan perintah, aturan, dikasih aturan, nggak lengkap ternyata. Kalau hanya berkat, kalau hanya rumah, kalau hanya mengingat Tuhan itu pencipta, nggak cukup. Pekerjaan dikasih nggak cukup. Diberikan aturan, perintah. Lanjut, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang selanjutnya diberikan apa lagi? Pendamping. Diciptakanlah Hawa dari rusuknya. Menerima pendamping. Kejadian 2 ayat 25. Ayat ini sederhana tapi punya arti. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang,
manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa tujuannya Tuhan menginspirasi penulis menuliskan ayat 25 ini? Apa sih artinya ngasih tahu kalau manusia itu nggak telanjang, padahal mereka sebenarnya nggak pakai apa-apa, tapi nggak telanjang. Mereka nggak malu, karena padahal mereka telanjang, tapi mereka nggak merasa malu. Kenapa ayat 25 ini ada? Apa yang sedang diinformasikan oleh Tuhan? Kalau kita lihat ayat-ayat lain, kita bisa mengerti bahwa ternyata Kejadian 2 ayat 25 dikatakan kenapa mereka telanjang tapi tidak malu, karena mereka tidak pakai pakaian manusia, mereka pakai pakaian kemuliaan. Jadi mereka menerima atau mempunyai kemuliaan Allah. Jadi nggak cukup hanya menerima kuasa, menerima pekerjaan, menerima berkat, menerima pengingat, sabat, menerima rumah, menerima aturan. Tuhan lengkapi lagi, diberikan apa? Kemuliaan Allah. Telanjang tapi nggak malu. Kenapa? Karena tertutup dengan terang kemuliaan, pakaian kemuliaan. Menerima, luar biasa. Lengkap pemberian. Lanjut kita, ayat pasal yang ketiga, ayat yang keenam. Pasal 3 ayat yang keenam. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kita tahu Adam dan Hawa akhirnya makan buah yang dilarang. Tapi apa arti kejadian pasal 3 6 ini? Artinya manusia sedang menggunakan hak atau kuasa untuk memilih. Kejadian 3:6 memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia menerima kuasa memilih. Tuhan bilang, buah itu jangan kau makan. Tapi nggak diktator, nggak dipaksakan. Dilarang tapi bukan berarti waktu Hawa mau petik dipukul tangannya, enggak. Tuhan memberikan aturan untuk diterima dengan apa? Dengan ikhlas dan dituruti dengan apa? Dengan sepenuh hati, tanpa paksaan. Ya, tanpa paksaan. Dan Kejadian 3 ayat 6 membuktikan bahwa betul nyata kuasa memilih diberikan dan diterima oleh manusia. Jadi apa yang diterima oleh manusia selanjutnya? Selain kuasa, pekerjaan, rumah, berkat, sahabat sebagai pengingat, pakaian kemuliaan, ada kuasa memilih yang diterima oleh manusia. Diberikan oleh Tuhan. Ayat yang ketujuh. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Kejadian pasal 7 juga memberikan kepada kita gambaran bahwa ternyata mereka juga menerima konsekuensi. Setuju? Diberikan berkat, diberikan pakaian kemuliaan, diberikan pendamping, diberikan rumah, diberikan makanan, diberikan kuasa memilih, tapi bila salah menggunakan, maka diberikan juga konsekuensi, menerima konsekuensi. Kemuliaan itu hilang. Tadinya telanjang tidak malu, sekarang telanjang malu. Karena pakaian terang kemuliaan hilang. Karena dosa. Oke? Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Kita tahu ceritanya. Tuhan tahu ciptaannya manusianya sudah berdosa. Tuhan datang. Tuhan datang. Ingat Yesus pernah bilang apa? Aku datang bukan untuk apa? Orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Jadi Tuhan datang ini ke Taman Eden itu, ke tempat tinggal mereka itu, adalah demonstrasi dari kepedulian Tuhan. Dalam bahasa keren kerohaniannya adalah kasihnya Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan nggak perlu turun datang gitu loh ke situ. Nah, ada konsekuensi ya sudah selesai. The wages of sin is death. Tapi karena kasih Tuhan, datang dia cari mau kasih solusi. Jadi saat itu manusia mendengar langkah Tuhan sebenarnya sedang menerima kebaikan hati Tuhan. Inisiatif Tuhan. Itu makanya Efesus pasal 2 ayat 8 bilang apa? Kamu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, karena itu inisiatif Tuhan.
kemurahan hati Tuhan. Jadi Kejadian 3 ayat 8, kita bisa lihat bahwa manusia menerima belas kasihan Tuhan, kebaikan hati Tuhan. Yang berdosa itu didatengin, disamperin. Kejadian pasal 16 ayat yang 17, kita lanjut. 16 dan 17, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat. Kau akan sakit waktu melahirkan. Ayat yang ke-17, firman-Nya kepada manusia itu, Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, kau akan makan dari buah pohon, kamu akan terkutuklah tanah karena engkau, dan engkau akan berusaha payah, dan engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi yang selanjutnya diterima oleh manusia adalah konsekuensi yang lebih dalam dan luas lagi. Kalau tadi hanya kalau tadi kehilangan kemuliaan, which is itu suatu apa ya, a great loss ya, kerugian besar, kehilangan besar, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan akibat dari pelanggaran itu, menerima konsekuensi akibat dari pelanggaran itu. Ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Ya kita tahu ini adalah makna pelajaran dari ada binatang yang harus dibunuh, dikorbankan supaya kulitnya dipakaikan kepada manusia tidak lagi telanjang. Kita tahu bahwa ini melambangkan kematian Kristus. Kalau Kristus mati, kita selamat. Amin. Artinya, Kejadian 3 atau 21 memberikan penjelasan atau memberikan gambar kepada kita, manusia menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Apa yang diterima? Menerima kuasa, menerima makan atau berkat, menerima sabat sebagai pengingat, menerima rumah, menerima pekerjaan, menerima perintah yang dikasih aturan hidup, menerima pendamping, menerima pakaian kemuliaan, menerima kuasa untuk memilih, hak memilih, menerima konsekuensi dari salah memilih, melanggar perintah, lalu menerima kasihnya Tuhan, lalu menerima juga apa? Keselamatan. Oke? Sekarang kita lihat ayat 24. Nah, sampai di situ ternyata yang diterima. Ayat yang ke-24. Sudah selamat nih. Nggak jadi mati nih, dikasih keselamatan. Ayat 24. Ia, Tuhan, menghalau manusia itu, dan di sebelah timur, Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa grup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ternyata, kalau sudah selamat, nggak bebas. Nggak langsung bebas. Kalau udah berdosa, salah, menerima kasih karunia, menerima keselamatan, nggak juga merdeka, bebas gitu loh. Ternyata Tuhan tetap bikin aturan. Kamu tinggalnya di luar, nggak bisa ke sini ke dalam. Jadi ternyata ada ketentuan dari Tuhan, tetap ada aturan main gitu loh. Bukan karena binatang dikorbankan, lalu kita diselamatkan, lalu nggak ada aturan. Kejadian 3:24 juga memberikan gambar kepada kita ternyata tetap ada aturan. Sudah diselamatkan tapi tetap ada ketentuan. Nah, kita buktikan itu. Ya, kita buktikan. Lanjut sedikit lagi. Kejadian pasal 4. Nah, Kejadian 3 pasal 4. Kain dan Habel. Mereka sudah dikasih tahu nih, supaya selamat harus membakar, kalau ada dosa, pelanggaran, harus bakar korban bakaran, mempersembahkan korban bakaran. Gitu ya, yang melambangkan Kristus mati di kayu salib sebagai jaminan keselamatan. Nah, kita lihat nih, padahal sudah diselamatkan ya. Kita lihat nih, Kejadian pasal 4, kita mulai ayat 3 saja. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Itu Kain. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak mengindahkan Tuhan. Jadi ternyata setelah ada keselamatan pun, tetap Tuhan punya aturan main. Tuhan punya ketentuan. Tuhan bilang, buatlah persembahan korban bakaran, binatang, darah. Ada ketentuan, itu aturannya.
Kain bikin korban persembahan, tapi nggak mau ikut aturan Tuhan, mau bikin sesuka hatinya. Nggak berkenan di hadapan Tuhan, ditolak. Jadi setelah kita lihat tadi semua yang diterima-terima manusia, termasuk konsekuensi akibat pelanggaran, selalu diterima, menerima kasih karunia dan menerima keselamatan, setelah itu tetap menerima aturan, tetap ada guidance hidupnya gini. Jadi jangan kira setelah ada keselamatan, kasih karunia menyelamatkan, bebas kita hidupnya. Enggak. Bahkan untuk memberikan persembahan korban bakar pun Tuhan detil. Tuhan kasih ketetapan. Aturannya begini, yang Tuhan mau begini. Nggak bisa kita manusia. Yang penting kan kita udah terima kasih karunia. Kita harus diselamatkan. Apapun yang mau kupersembahkan, Tuhan terimalah. Gitu. Udah pasti Tuhan terimalah. Aku maunya begini. Enggak. Tuhan punya ketentuan. Tetap ada aturan. Firman Tuhan pada malam hari ini judulnya tadi apa? Mazmur 119, 196. Perintahmu luas. Perintah itu nggak hanya terbatas kepada manusia supaya manusia itu jadi susah. Enggak, luas. Bahkan setelah keselamatan pun perintah itu penting, bermanfaat, bermakna. Oke, nah kita lanjutkan lagi sedikit ya. Sekarang kita coba bongkar nih Mazmur 119-nya nih. Di mana ayat 96 berkata, Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tapi perintahmu luas. Jadi jangan dipatok. Kalau Alkitab bilang luas, yang kita patok. Perintah itu hanya untuk ini, hukum itu hanya untuk, jangan dipatok. Kita lihat apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa dibilang perintah atau hukum Tuhan itu luas. 119, pasal 119 dari kitab Mazmur. Kita mulai dari ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Kita nggak semua ya, banyak, tapi kalau mau dibaca, jelas, luas banget ternyata perintah Tuhan itu. Saya highlight satu-satu saja, sedikit aja ya. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Supaya aku melihat keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Setelah keselamatan diberikan kepada kita, Taurat itu diberikan firman Tuhan, ketentuan, hukum. Perintah itu tetap diberikan juga. Dia nggak disingkirkan. Kenapa? Dari situ ada keajaiban. Ada keajaiban. Nah, apa keajaibannya? Saya mau sampaikan bahwa Keluaran pasal 20 ayat 15 dibilang jangan mencuri. Betul ya? Jangan mencuri. Itu hukum yang keberapa? 6 membunuh, 7 berzina, 8. 8 jangan mencuri. Tapi kitab King James Version yang ditulis berdasarkan terjemahan dari tulisan aslinya dikatakan, "Thou shall not steal." Kamu akan tidak mencuri. Ya, kamu akan bisa untuk tidak mencuri. Mazmur 119 ayat 18 bilang, Tauratmu itu ajaib. Kenapa? Kalau kita mau rendah hati mengikuti firman Tuhan, 10 firman itu, ke-10 perintah itu sebenarnya nubuatan terbesar. Nubuatan terbesar kepada manusia. Ada nubuatan 2300 petang dan pagi dari Daniel 8 ayat 14. Ada nubuatan 70 kali 7, ada banyak nubuatan. Kitab Wahyu juga kitab nubuatan. Tapi saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan, ke-10 perintah itu adalah ajaib. Adalah nubuatan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, dengan keselamatan yang sudah kita terima, lalu hidup selaras dengan firman Tuhan itu, ada keajaiban terjadi dalam hidup kita. Yang tadinya mencuri, tidak mencuri lagi. Thou shall not steal. Yang tadinya membunuh, tidak akan membunuh lagi atau menyakiti orang. Thou shall not kill. Akan ada keajaiban. Itu makanya Wahyu 14 tadi bilang, yang sampai kepada Sion di mana berdiri bersama-sama dengan anak domba ada mereka yang tidak bercela, tidak ada celanya. Nah, tadi Mazmur pasal 119 ayat 1 bilang apa? Berbahagialah orang yang hidupnya tak bercela karena hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jadi orang-orang yang disebut 144.000 kelompok yang tak bercela itu, kalau mereka tak bercela, menurut kitab Mazmur firman Tuhan juga, karena mereka hidup menurut Taurat Tuhan. Ajaib firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah larangan yang menyulitkan, seperti belenggu. Perspektifnya lebih berubah. Ini ada tatanan hidup. Yang tadinya kita bersaksi dusta, they shall not bersaksi, tidak akan bersaksi dusta. Kita akan
jujur, jadi orang yang jujur. Oke, ajaib kata Tuhan. Perintah itu ajaib. Lanjut. Masih dari Mazmur 119. Pasal ini bilang dalam dan kitab cerita itu luas. Kita belajar dari sini aja. Ada 176 ayat ini. Sekarang ayat yang ke-30. Ayat 30. Mazmur 119. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Pemasmur bilang, aku telah memilih jalan yang benar dengan cara apa? Menempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapanku. Perintah Tuhan itu jalan kebenaran. Kalau Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran hidup, orang tidak bisa sampai lewat Bapa kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Firman Tuhan juga bilang bahwa hukum Tuhan itu adalah Yesus dalam bentuk tulisan. Begitu. Perintah Tuhan itu jalan kebenaran. Firman itu jalan kebenaran. Perintah Tuhan itu katanya tadi. Saya baca lagi. Hukum-hukummu di hadapanku. Aku memilih jalan kebenaran dan telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Hukum di depan. Jalan kita. Kita jalan ikutin hukum. Itu jalan kebenaran. Yesus bilang, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku, jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jangan hanya terima Yesus lalu menolak hukumnya. Atau tidak pakai hukumnya sebagai jalan kebenaran. Karena hukum dan Yesus itu sebuah apa ya? Sebuah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, seorang penulis Kristen bilang bahwa hukum atau firman Tuhan itu adalah Yesus dalam bentuk transkrip dan tulisan. Tabiat Allah itu ada pada Yesus dan hukum itu adalah tabiat dari Allah itu sendiri. Jalan kebenaran hukum itu. Jangan sampai nggak lewat situ jalannya, gitu ya. Baik. Ayat 40, Mazmur 119. Masih dari Mazmur 119, ayat 40. Ayat 40 bilang apa? Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Kalau kita rindu dengan keadilan Tuhan, maka kita rindu sama titah-titah. Ini titah ini ketentuan, prinsip, ajaran, perintah. Kalau rindu sama perintah Tuhan, kita akan melihat, kita akan hidup dalam keadilan Tuhan. Saya menjelaskan seperti ini. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang sedang ikut pelajar ini, saya mau tanya, kenapa Yesus mati di kayu salib? Pasti kita jawab karena untuk menebus dosa, betul. Ya, menanggung dosa, menyelamatkan kita, menebus kita, iya betul. Karena kasih karunia, iya betul. Tapi tanpa perintah Tuhan, tidak mungkin Yesus disalib. Kenapa? Karena Tuhan punya perintah, kalau kau makan buah itu, engkau akan mati. The wages of sin is death. Itu perintah, itu ketetapan, itu titah Tuhan. Dan karena titah itu ada, makanya Tuhan juga menuruti titahnya sendiri dengan mengorbankan Yesus untuk mati. Kan aturannya begitu. Aturannya the wages of sin is death. Upah dosa ialah maut. Tapi ditanggung oleh Yesus. Kematian Yesus di kayu salib adalah demonstrasi Tuhan menuruti perintahnya yang kekal dan agung. Enggak diturunkan. Oh ya sudahlah, yang perintah yang ini kita ubah. Enggak. Ini sebuah ketetapan. Dan itulah tadi kalau kita rindu titahnya Tuhan, kita akan hidup dalam keadilan Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Di salib itu kita lihat bagaimana kasih tercurah dan keadilan juga tercurah. Enggak kompromi Tuhan sama hukum yang titahnya. Ditepati. Walaupun harus mengorbankan anak yang tunggal mati untuk orang-orang seperti saudara dan saya. Kalau kita rindu hidup dalam keadilan Tuhan, maka kita harus merindukan titah Tuhan. Dan hukum Tuhan itu luas sampai segitunya. Lanjut, ayat yang ke-64. Saya rekomendasi untuk baca semua ayat, tapi malam hari ini kita baca yang saya pikir perlu kita baca. Ayat yang ke-64. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bila mana bumi mau penuh dengan kasihnya Tuhan, maka ketetapan Tuhan juga harus diajarkan. Kalau mau belajar, kalau mau mendapatkan kasih Tuhan, mau menerima kasih setia Tuhan, nih, ketetapan Tuhan juga diterima. Gitu loh. Karena kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hukum Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah kasihnya Tuhan.
Kasihnya Tuhan, manifestasi atau fruits lainnya adalah ya perintah gitu loh. Lampu merah dibuat oleh pemerintah di persimpangan jalan bukan untuk bikin kita susah pergi ke satu tempat. Itu adalah kasih dari pemerintah supaya kita nggak tabrakan. Dibuat ketetapan. Yang merah berhenti, yang hijau jalan, kuning hati-hati. Aturan itu, ketetapan itu dibuat bukan untuk menyusahkan kita, itu untuk melindungi kita karena mengasihi kita. Nah, kalau kita merindukan kasih karunia, kasihnya Tuhan, Tuhan tolong kasihi kami, Tuhan kasihi aku, Tuhan kasih aku, tapi kita nggak mau ketetapannya, sama aja menolak kasihnya. Perintahmu luas sekali. Itu adalah bentuk dari kasih Tuhan kepada apa? Kepada bumi. Terakhir, ayat yang ke-174. Loncat. Mazmur 119 ayat yang ke-174. Mazmur 119 ayat yang ke-174. Dengar ini baik-baik. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Tidak mungkin kita mau keselamatan tapi nggak suka sama Taurat Tuhan. Kita lihat bagaimana pemazmur diinspirasi oleh Tuhan dan Roh Kudus menuliskan ini, menggandengkan begitu erat hubungannya keselamatan dengan Taurat Tuhan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, kita belajar. Tapi sederhana kita lihat ini. Aku rindu pada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Kalau suka sama firman Tuhan, pasti rindu akan keselamatan. Kalau rindu akan keselamatan, pasti suka Tauratnya Tuhan. Tapi kalau kita nggak suka Tauratnya Tuhan, boleh jadi sebenarnya kita nggak mau selamat. Saya jelasin nanti kenapa seperti itu. Saya jelasin. 175 ayat yang di bawahnya. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Jadi hukum Tuhan itu pertolongan. Dia tidak hanya keajaiban tadi, dia tidak hanya sebuah keadilan, dia tidak hanya sebuah kasih, dia tidak hanya sebagai kebenaran, jalan kepada kebenaran, dia itu penolong. Jadi hukum ini menolong kita sebenarnya. Jadi, kalau kita sudah ditolong Tuhan, dari dalam jurang, ditarik keluar, dari jurang sudah selamat, hukum ini tetap diberikan seperti tadi saya bilang di Eden, setelah keselamatan tetap ada aturan. Aturan ini menolong kita untuk nggak jatuh lagi dalam jurang. Begitu loh maksudnya. Tapi kalau kita sudah keluar dari dalam jurang, lalu kita nggak dikasih panduan hidup, nggak ada kompas. Atau kita malah bilang, udah nggak pakai kompas lagi, udah selamat kok. Sekarang mau jalan buta aja, bebas. Ya bisa masuk jurang lagi, gitu maksudnya. Itu makanya perintah itu luas. Diberikan sebelum ada dosa. Setelah ada dosa, ada kasih karunia, ada keselamatan. Setelah ada kasih karunia keselamatan, tetaplah ada perintah. Kenapa? Perintah ini menolong. Ayat 175 ya, biarlah hukum-hukummu menolong aku. Menolong itu bukan hukum yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia melalui iman. Tapi kita setelah diselamatkan, hukum menolong kita untuk hidup dalam keselamatan. Panduan hidup, tatanan, supaya nggak jatuh lagi. Gitu. Oke, saya lanjutin. Habisin, terakhir. Kealahan ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Adalah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Saya ulangi, kealahan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, adalah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Dalam manifestasi rencana keselamatan atau pekerjaan Tuhan untuk manusia, ada namanya kasih, iman, perbuatan. Kalau kealahan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh tidak bisa terpisahkan, kenapa manusia mencoba untuk memisahkan peranan kasih, iman, perbuatan? Ada yang mau selamat hanya dengan perbuatan, usahanya sendiri. Gak bisa. Ada yang mau selamat hanya karena kasih karunia, tapi tidak percaya. Gak bisa. Ada yang percaya saja, tapi tidak menghidupkan apa yang dipercayai tanpa perbuatan. Gak bisa. Dia seperti kealahan itu sendiri. Bahwa kasih Allah
Iman melalui kematian Yesus, percaya, barang siapa yang percaya, beriman itu, dia akan menghidupkannya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Yakobus bilang, kitab Yakobus bilang apa? Iman disertai dengan perbuatan. Perbuatan akan menyempurnakan iman itu sendiri. Dan iman hanya bisa muncul kalau ada kasih karunia. Nggak bisa kita percaya kepada sesuatu yang tidak ada. Kita percaya karena Yesus telah mati, maka kita percaya kepada kematian Yesus itu. Itu iman. Kalau nggak ada kasih karunia, nggak bisa beriman. Mau beriman kepada apa? Tapi karena kasih karunia itu nyata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya, faith, tidak bisa merasakan hidup kekal. Nah, supaya kita hidupnya tetap pada keselamatan itu, dikasihlah hukum menjadi panduan untuk menuntun perbuatan kita. Jadi bukan kita berbuat menurut hukum supaya selamat, bukan. Tapi ini maksudnya Tuhan, perintah itu luas. Luas sekali. Banyak manfaatnya. Nah, bagi kita sekarang ini, sekarang kita sudah jelas bahwa kalau kita menerima kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, kita klaim dalam iman, percaya, itu akan hidup dalam perbuatan. Perbuatannya seperti apa? Ada panduannya. Ya, itulah perintah. Ayat terakhir. Wahyu pasal 22, ayat yang ke-14. Ada yang boleh bacakan versi King James-nya nggak? Kayaknya terjemahan bahasa Indonesia-nya kurang pas. Uh, Host boleh display, boleh kirim ke chat. Revelation chapter 22 verse 14. Wahyu pasal 22 ayat 14. Ayat terakhir. Wahyu pasal 22 ayat 14. Host tolong kirim di chat ya. Kitab versi King James-nya atau ayat versi King James-nya. Nah, saya baca dulu ya versi Indonesia-nya ya. Versi Indonesia seperti ini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, so thank you. Kirim ya, saya baca King James-nya. Nah, sekarang saya baca versi King James-nya ya. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia-nya yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Kalau menurut tulisan versi King James-nya nggak ada jubah di sini. Saya baca versi King James-nya ya. Revelation 22 verse 14. Blessed are they, diberkatilah mereka, that do his commandments, yang melakukan perintah-perintahnya, that they may have right, sehingga mereka punya hak, to the tree of life, kepada pohon kehidupan, and may enter, dan bisa masuk, into the gates, into the gates into the city, through the gates into the city, yang bisa masuk pintu gerbang kota itu. Berbahagialah mereka yang melakukan perintahnya, sehingga mereka punya hak untuk kepada pohon kehidupan dan masuk pintu gerbang kota itu. Amin. Ingat, tadi waktu Adam dan Hawa menerima keselamatan di Eden, mereka keluar. Pintu dijaga, nggak boleh masuk lagi, supaya nggak masuk makan dari pohon kehidupan itu. Nah, sekarang buku terakhir dari firman Tuhan, kitab Wahyu, pasal yang terakhir dibilang, diberkatilah mereka yang melakukan perintah Tuhan, karena mereka punya hak untuk masuk lagi ke pohon kehidupan itu melalui gerbang pintu kota itu. Saya menjelaskan bahwa bukan ayat ini bukan berarti karena melakukan perintah yang menjadi selamat, bukan. Tapi artinya apa? Saya jelaskan tadi bahwa kealahan Bapa, Anak, Roh nggak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan kasih, iman, dan perbuatan nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ayat ini bilang, diberkatilah mereka yang melakukan perintah, artinya mereka yang menerima kasih karunia, percaya, dan menghidupkannya. Amin. Mereka akan punya hak untuk ke pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang kota itu. Ayat ini bukan bilang yang selamat yang melakukan perintah, bukan. Itu kalau kita coba pisah-pisahkan antara Allah, Anak, dan Roh. Antara kasih, iman, dan perbuatan. Kita mau pisah-pisah. Kita mau palang pecah-pecah. Tapi nggak bisa dia dipisahkan. Ayat ini bilang, berbahagialah mereka yang melakukan perintah masuk surga. Tapi bukan melakukan perintah yang masuk surga. Tapi karena sudah menerima kasih karunia dalam percaya yang dihidupkan dengan penurutan kepada perintah. Inilah yang akan masuk surga. Selamat. Jelas.
perintah itu luas. Bahkan belum ada dosa, ada perintah. Ada dosa, ada kasih karunia, tetap ada perintah. Ada aturan, ketentuan. Bukan untuk menyelamatkan. Itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Ayat terakhir tadi ya, Wahyu 22 ayat 14. Semoga dengan pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, kuasa Tuhan, dan dengan kerendahan hati, kita minta Tuhan menolong kita, agar kita benar-benar menerima kasih karunia, benar-benar mengerti apa itu kasih, sehingga begitu tergugah kagum sama kasih Tuhan itu. Dan akhirnya kita percaya sekali akan pengharapan yang kita punya melalui kematian Kristus. Dan dengan demikian kita akan mau dengan senang hati mengikuti perintahnya. Yang tadi apa? Keajaiban, jalan kebenaran, penuntun, penolong, macam-macam perintah itu luas maksud dan tujuannya, maknanya bagi kehidupan kita. Saya ulangi, perintah bukan untuk menyelamatkan, tapi perintah adalah bukti bahwa kita sudah menerima kasih karunia, percaya kepada kasih karunia itu, keselamatan itu, dan kita hidupkan dengan penurutan yang sejati setia kepada perintah sebagai jalan kebenaran. Tuhan menolong kita semua. Semoga Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada setiap hati pikiran kita semua sudah mendengarkan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.